Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hada Damdani di segmen cerita tengah malam. Oke, lanjut. Jadi saya mau berbagi cerita tentang pengalaman horor saya sewaktu 3 tahun yang lalu. Sewaktu saya nginap di rumah teman saya di pedesaan. Di pedesaan itu terdiri dari 6 rumah, yang dimana 6 rumah itu adalah saudara-saudara dari teman saya. Itu adalah masa dimana saya sedang liburan sewaktu selesai ujian. Saya ingat waktu itu sore dan saya lagi bengong, dan di belakang saya ada yang bilang, teman saya, mau ikut gak liburan ke rumah nenek saya? Kata Andi bilang ke saya, dan saya pun mengiyakan karena saya kan butuh liburan dulu, refreshing. Oke, jadi intinya Andi mengajak saya untuk liburan ke rumah neneknya yang di pedesaan. Tidak jauh dari tempat saya, 3 jam di perjalanan saya pun nyampe di rumah neneknya Andi tersebut. Dan di sana saya belum merasakan hal-hal aneh yang saya rasakan. Sampailah saya itu waktu pukul jam 6 sore menjelang maghrib. Oke, jadi sebelumnya saya belum pernah ke tempat rumah neneknya Andi. Dan di sana saya mulai merasakan ketika saya masuk ke rumah neneknya Andi itu, ada hal-hal aneh yang saya rasakan, tapi saya tidak mau berbicara ke Andi. Dan di sana pun saya tidak berdua, ada 6 orang. Yang kayak kan saya tidak apa-apa, kan 6 orang itu asik, jadi tidak terasa takut lah. Di sana mulailah berbincang tentang hal-hal apa yang saya rasakan. Tapi Andi mengacuhkannya karena Andi sudah tahu tentang asal usul rumah ini. Ketika itu saya mau mandi, saya mendapat antrian paling terakhir dan saya mandilah jebuar.
Tiba-tiba saya lihat menengok si nenek ini. Si nenek sedang tersenyum melihat menatap muka saya sambil seperti itu. Saya teruslah bergegas mandi karena ketakutan kan. Saya akhirnya lari. Bilang saya ke Andi, Andi, tadi ada nenek-nenek di belakang rumah, di kamar mandi. Andi pun tidak berkata apa-apa. Andi terdiam karena Andi kan sudah tahu asal usul rumah ini. Setelah itu Andi bilang, kan nenek saya udah meninggal 3 tahun yang lalu. Lalu saya pun terengah-engah. Ketika tengah malam jam 12 malam, saya ingin ke kamar mandi dan saya bilang ke temennya Andi, antar gua lah ke kamar mandi karena takut kan jam 12 malam. Dan temannya Andi bilang, ada dah situ juga ke kamar mandi. Dan saya lari untuk bergegas untuk ke kamar mandi. Setelah saya masuk pintu kamar mandi, temannya Andi pun keluar dengan muka pucat. Tanyalah sama saya, kenapa? Dia tidak mau menjawab. Dia langsung berjalan ke tempat tidurnya. Saya bergegaslah untuk ke kamar mandi, buang air. Ketika saya buang air kecil, saya merasakan ada hal aneh di belakang saya. Dan saya menengoklah ke belakang. Dan apa yang saya lihat, ternyata ada perempuan yang berbaju putih menatap muka saya. Setelah itu saya langsung bergegas. Langsung lari saya ke terbirit-birit ketakutan. Pas saya nengok di jendela kamar mandi, ada makhluk yang berbadan tinggi besar bertanduk. Saya berceritalah kepada Andi dan Andi mengacuhkannya lagi. Dan ternyata teman-temannya Andi itu sudah tahu asal-usul rumah neneknya Andi. Jadi temannya Andi itu tidak mau bercerita pengalaman tentang asal-usul rumahnya neneknya Andi ini. Dikarenakan kalau dia bercerita tentang pengalaman rumahnya nenek Andi ini, feedback saya jadi takut. Itu 12 malam dan saya langsung bergegas ke tempat tidur. Jadi saya itu di kamar dan teman-temannya Andi itu sama Andinya di ruang tamu. Saya di kamar, posisi saya sedang main HP sambil ginilah saya berselonjoran sambil lihat-lihat HP, main game. Dan apa yang terjadi pas saya lihat di kamera, terlihat di belakang saya ada nenek sedang melihat saya menatap dengan wajah seperti ini. Sambil tersenyum, rasa takut itu berkubur. Andi spontan melihat saya, dan alhamdulillahnya Andi langsung ke tempat di mana saya melihat si nenek itu. Andi bilanglah ke saya, kenapa? Saya berceritalah tadi saya sempat main game, saya melihat ada nenek. Andi bilangnya, mungkin lu ngimpi tadi tidur kali. Ya udahlah, gue ajukan aja. Tidurlah saya. Jadi keesokan harinya, saya setelah tidur malam, bangunlah saya jam 8 pagi. Mandilah. Kalau
saya spontan menyenggol temannya Andi, dan temannya Andi tidak melihat apa-apa yang ada di pohon tersebut. Berangkatlah saya kembali pulang ke rumah neneknya Andi. Waktu itu pukul jam 5 sore. Masuklah saya karena menjelang maghrib kan tidak baik keluar. Masuklah ke ruang tamu sama temannya Andi dan si Andi itu. Kita ngobrol-ngobrol, kita mandi lagi nih jam 6 sore. Hari yang kedua ini